Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan di video saya yang ini itu banyak yang nanya cara bikinnya gimana. Ini ada motor yang waktu itu saya garap, dia nyervis, jadi saya kesempatan buka. Oke, kopling yang bagian kiri itu sebenarnya yang dirubah itu simple ya. Cara kerja koplingnya ya tetap kayak gitu. Yang dirubah cuma bagian ini, yang di sini tuh. Ini karena gak ada teman, saya pakai tripod ya, gak bisa dipindah-pindah. Ini setutnya tetap ya. Setut yang ini tetap, itu agak dirubah. Ya, tetap di sini tempatnya. Untuk setut tetap ya. Kita yang kita rubah itu bagian ini. Nah, kita rubah bagian ini. Kita tambahin di sini. Ini tambah daging biar bisa nempel ke setut yang bagian ini. Ini nanti fungsinya kan tetap gini. Kalau yang standar tetap gini. Fokus woi. Nah, tetap gini ya. Ya tetap tidak ada yang dirubah. Nah, yang dirubah cuma ini sama yang di bak magnet ini. Nah, ini ya. Ini untuk setelan setut kita bor besarkan, kita pakai baut 12. Ini bor dibesarkan, dimasukin baut 12. Yang aslinya itu baut 10. Kalau pakai baut 10-nya bisa sih, tetap bisa, tapi kurang kuat buat nahan ini. Buat nahan lengan tosnya itu. Ini yang gerak ini ya. Nah, gitu. Ini kita tambahin besi. Kita tambahin besi begini ya. Tambah besi begini. Ini dari bekas klep bisa. Dari bekas klep. Hoi, fokus. Ah, begini ya. Ini bekas klep saya pakai. Biar dia ngepas ke silnya. Ini kita pakai baut 14 ataupun baut 12 dibor. Ini kita bor ya, dibor, dimasukin dari luar sini. Nah, ini ya, ini dibalik juga ada apa ini. Kalau ini saya balik ya, bautnya ini saya balik, saya masukkan dari dalam, dari luar pakai bautnya. Baut ini pakai baut 14 saya. Nah, kelebihan dratnya itu yang di sini jangan dipotong, kita pakaikan seal. Ini seal klep ya. Seal klep. Ini dari bekas klep. Kita masukkan sini. Jadi gak bocor. Kalau pas jalan dia ada rembes. No drop, no bocor. Nah, cara kerjanya itu simple. Tuas yang ini susah dibuka ya. Ini kalau dibuka harus ganti snor kopling juga. Ini dia neken gini. Nah, yang di dalam itu neken ini. Makanya ini kita tambahi daging ya, tambah las biar bisa nempel ke asutnya ini. Nah, asut nanti nempel ke ini, nempel ke yang besi samping ini. Ini tambah daging pakai baut juga tidak apa-apa. Di fungsi yang tadi itu selain sebagai penahan
penahan tuasnya itu juga berfungsi sebagai penahan stutnya. Dia nempel ke sini nanti. Nah gini ya, jadi mainnya gini. Nah oke, cara kecilnya gini. Nah, seperti itu ya. Ketika dia nekan ke sini, asnya ini menekan stud yang ini. Dan satu lagi yang harus dirubah itu ini ya, bagian ini. Bagian ini kita matikan fungsi yang bagian ini. Ini buka semua juga ada apa ini. Jadi dia cuma nempel gini ya, cuma nempel begitu. Nanti yang ini tetap ditahan. Tahan. Ini sudah tidak fungsi, soalnya kan stud yang ini aslinya kita pindah ke ini, tekan ini. Jadi untuk ini lepas, dilepas boleh, nggak dilepas boleh. Ini asal dimatikan ya, fungsinya dimatikan agar tidak mengganggu nanti kalau pas misalnya pindah gigi. Ini dilepas juga boleh. Kalau nggak mau dilepas, tinggal kita balik ya. Aslinya kan ini yang dalam. Dia masuk ke pin ini. Ada pin di sini. Di sini ada pin. Dia masuk ke ini. Model kayak SP. Nanti dia masuk gini. Nah, kita balik. Ini duluan. Nanti plusnya ini ya. Tapi lebih aman dibuka sih, lebih aman dibuka. Buang aja ini, gak apa-apa, punya orang juga bu. Oke, paham semua ya. Itu cara buatnya begitu ya. Kalau untuk style stutnya keras enggaknya ini tinggal atur tuasnya ya. Ini semakin tinggi tuas semakin ringan kopling. Kalau segini kurang kuat, kurang ringan, bisa diringankan lagi, dipanjangkan bisa. Ini saya buat segini karena kalau terlalu ringan itu juga kurang enak ya, nggak ada sensasi kopling. Oke, yang dirubah cuma ini ya. Sip, terima kasih. Mantap men.